Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik. Dan saya mencatat Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013 saya diundang untuk mengikuti konvensi. Yang mengundang Pak Jurwasi. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, ya saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem, dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu, karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini, ada yang bisa menyetir tapi tidak ada kendaraan, ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir. Dan kemudian kita kolaborasi antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar saya datang lalu melakukan transaksi lalu kemudian saya beli partai. Enggak tuh. Partai mengundang saya dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas, karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Nah, yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh. Ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terfikir diusulkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Kenapa, Mas? Kenapa PDI Perjuangan? Indonesia memilih untuk memiliki demokrasi sejak tahun 99. Sudah 26 tahun perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah cara untuk mengambil keputusan secara damai dan mengelola kepentingan yang berbeda secara damai. Dengan demokrasi ini, maka rakyat memiliki kesetaraan kesempatan untuk menentukan pilihan, baik pilihan kebijakan maupun pilihan orang. Nah,
Sejauh ini Indonesia bisa menjadi contoh salah satu negara yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Apa ciri kematangan berdemokrasi? Kematangan berdemokrasi salah satu cirinya adalah pihak yang tidak menang mau menerima keputusan. Sejauh ini 26 tahun kita menjalani dan kita menyaksikan bahwa di setiap ada keputusan-keputusan besar, dari mulai pemilu untuk menentukan wali kota, gubernur, sampai presiden, kalaupun terdapat dispute, maka dispute itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak diselesaikan di jalanan dalam bentuk perkelahian atau konflik. Artinya bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi adab di dalam menyelesaikan persengketaan dengan diselesaikannya melalui sistem pengadilan, bukan melalui perkelahian di jalanan. Ini adalah satu prestasi kolektif bangsa yang kami boleh banggakan, sehingga kalau dibandingkan di banyak negara, kematangan bangsa kita di dalam mengelola perbedaan itu cukup baik. Saya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka saya memilih untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka. Tapi saya memilih untuk mentaati karena kami ingin kehidupan bernegara di Indonesia terjaga peradabannya dengan baik. Demikian. Kita mengambil sebuah keputusan, kita melihat beberapa faktor. Satu, barangkali terkait dengan apakah yang kita usahakan sudah maksimal. Kalau yang kita usahakan sudah maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ya, mantan Capres 2024, kemudian pernah jadi gubernur, menteri, dan sekarang aktif di kegiatan-kegiatan politiknya, bahkan aktif juga ya mengajar di kampus-kampus teman-teman. Beliau sampai detik ini tidak redup ya, walaupun kalah di Pilpres 2024, namun namanya masih bersinar kencang, bahkan berpotensi mengalahkan Prabowo teman 2029. Anies memang secara politik beliau tidak punya jabatan apapun ya, bukan pengurus partai ya. Beliau walaupun kader Gerakan Rakyat ya, beliau hanya kader biasa teman-teman. Kemudian Anies tidak punya jabatan publik apapun, bukan gubernur, bukan kepala daerah ataupun apapun teman-teman, menteri bukan juga. Tapi Anies bisa mengalahkan tokoh-tokoh lain. Seperti apa? Seperti AHY, Gibran, bahkan Deddy Mulyadi sekalipun yang sangat populer ya. Anies kalahkan elektabilitas mereka, teman-teman. Bahkan nama Anies ya itu di bawah Prabowo. Artinya apa? Potensi besar bagi Anies Baswedan untuk bersaing di Pilpres 2029. Andai kata nih teman-teman, Anies bersama dengan PDI misalnya, ya. Andai kata Anies bersama dengan PDI 2029, ya. Entah Anies yang wapresnya atau Anies yang capresnya. Kemudian ada Pramono Anung, saya yakin bahwa sangat mudah mengalahkan Prabowo, teman-teman. Tapi kan politik tidak bisa kita bacakan seperti itu. Ya. Politik itu keras, teman-teman. Banyak yang tidak suka dengan Anies maju. Contohnya bagaimana di Pilkada Jakarta kemarin.
jelas-jelas Anies didukung oleh beberapa partai. Elektabilitas Anies sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah partai tersebut sampai akhir mendukung Anies? Tidak. Karena gonjang-ganjing politik yang nggak jelas, yang nggak menentu pada saat itu, mungkin desakan, mungkin kong kali kong dan sebagainya. Akhirnya kan dukungan-dukungan tersebut akhirnya ditarik kembali dan Anies tidak jadi maju. Makanya saya katakan 2024 ini sangat-sangat keras menurut saya. Bagaimana menurut kalian?